belajar di sini, kita harus sama-sama menjaga kebersihannya, ya kan? Kalau hari ini yang piket 3 orang membersihkan dalam, yang di luar yang tidak piket membantu menyapu halaman ya nak ya. Biar lingkungannya bersih, kalian pun belajar enak, ya kan? Kalau bersih sebagian dari apa? Iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau lingkungan kalian bersih, kalau kelas kalian bersih, berarti iman pun tenang. Wah, aku dulu di tempat kelas yang bersih, aku semangat belajar pagi hari ini. Bisa? Selalu terapkan kebersihan dimanapun berada. Oke, di sini ibu mau pengabsenan. Siapa di sini yang tidak hadir? Ayo lihat teman-temannya. Tidak ada. Tidak ada? Hadir semua? Kalau kalian hadir semua, ibu pun semangat mengajar, ya kan? Kalian berjumlah 15 orang dan hadir semua. Tambah semangat ibu mengajarnya hari ini. Karena anak ibu lihat sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersih-bersih, sudah mandi semua. Sudah sarapan juga kan? Jadi tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang tidak semangat. Karena kelaparan. Karena hari ini sudah sarapan. Oke, di sini materi kita pada hari ini ibu angkat dari pelajaran PPKN. Apa itu PKN? Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa bu PKN? PKN adalah pendidikan kewarganegaraan. Oke, kalian buka dulu halaman 10 buku kalian. Buka bukunya ya. Sambil kalian baca, ibu mau tulis dulu materinya bentar ya nak ya. Materi PPKN kita yaitu tentang konsep nilai, kelihatan nak? Kelihatannya konsep nilai, moral dan norma Pancasila. Konsep nilai, moral, dan norma Pancasila adalah 3 konsep penting dalam Pancasila yang saling berhubungan. Nilai merupakan dasar atau kualitas yang menentukan baik buruknya suatu. Moral adalah perilaku yang didasarkan pada nilai, dan norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang kemudian diwujudkan dalam moral dan norma perilaku masyarakat. Nilai Pancasila adalah sebagai ideologi negara yang memiliki nilai-nilai dasar yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terdapat dalam Pancasila. Kita sudah mempelajari Pancasila, yaitu siapa yang tahu isi dari Pancasila? Ayo, anak ibu tahu apa isi dari Pancasila? Ayo, siapa? Tadi ibu. Ya. Apa isi dari Pancasila? Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. ya. 2. Kerakyatan yang kekal. 2. Kemanusiaan, yang adil dan beradab. ya. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sudah mengetahui itu kan? Sudah. Dari kelas 1 kita sudah diajari untuk apa itu Pancasila, melafalkan Pancasila. Karena kalau kita setiap upacara pasti selalu dibilang, siapa yang mau membaca
gambarnya pohon beringin. Ya. Sila keempat gambarnya kepala banteng. Sila kelima gambarnya padi dan kapas. Padi dan kapas yang artinya adalah keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama itu adalah lambangnya bintang. Yang dimana bintang merupakan ketuhanan. Bintang paling tinggi kan, Nak? Dia di mana? Di atas atau di dalam bumi ini? Di atas langit dia kan? Dialah yang paling tinggi, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai saling menghargai dan menghormati umat yang beragama. Contohnya, ketika si Ira sedang beribadah, sedang sholat, melakukan sholat di masjid, si Patir sebagai tetangganya harus menghargai dengan cara tidak memasang musik yang kuat karena si Ira sedang melaksanakan sholat. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai menghargai martabat manusia dan tidak melakukan kekerasan. Maksudnya itu, Bu, kita tidak boleh bergaduh dengan teman kita, harus saling menghargai, saling memeluk satu sama lain. Emang boleh kita diajarkan untuk kamu sama dengan kamu dengan dia harus ribut, kamu dengan dia harus berantem, boleh tidak? Oh tidak, karena kita selalu diajarkan untuk selalu menjaga kerukunan, harus rukun, harus saling menghargai, sama seperti butir-butir yang ada pada gambar burung garuda ini. Itulah yang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada landasan ideologi kita rukun tidak? Rukun tidak? Pasti tidak rukun kan? Karena kita tidak memiliki landasan, kita tidak punya dasar. Karena pada dasarnya manusia dibentuk karakternya karena memiliki landasan, memiliki dasar yang baik. Yang ketiga itu ada sila persatuan Indonesia. Maksudnya adalah nilai cinta tanah air, moral gotong royong, dan menjaga kerukunan. Kami bilang persatuan Indonesia. Pernah tidak kalian melihat kegiatan gotong royong? Pernah. Contohnya kegiatan gotong royong apa, Dek? Membersihkan sampah yang ada di pekarangan rumah setelah pesta, ya kan? Itu kita bergotong royong atau sendiri saja? Kita pernah kan melakukan aksi itu, Nak? Pernah membersihkan. Pada satu tempat ada yang bergotong, ada yang sedang berpesta, dan banyak sampah. Anak sekolah digerakkan untuk membersihkan sampah sekitar. Itu termasuk kegiatan yang bekerja sama atau individual? Bekerja sama. Kita menciptakan kerukunan tidak? Menjaga keamanan tidak? Menjaga lingkungan tidak? Nah, itulah satu perwujudan kita harus cinta tanah air. Ya, itulah yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Ini lingkungannya kotor, aku bantu membersihkannya. Kan tidak salah kan? Salah tidak? Rugi tidak kita melakukan membantu teman kita yang membersihkan lingkungannya? Tidak. Itu merupakan kelakuan yang buruk atau baik? Baik. Kita sebagai siswa, sebagai pelajar, kita harus bisa menerapkan kegiatan positif. Kita harus bisa mencerminkan kita sebagai anak yang terdidik, kita menjadi generasi bangsa yang bermoral untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan cinta tanah air. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Maksudnya ini adalah nilai demokrasi, moral musyawarah, dan norma aturan hukum. Demokrasi, Bu, kok demokrasi? Kami kan belum bisa berdemokrasi. Bukan. Kalian punya hak tidak untuk memilih teman, contoh kecilnya. Jangan karena dibilang demokrasi kalian langsung berpikir ke pemilihan umum, pemilu. Bu, saya kan belum punya KTP, bagaimana saya bisa berdemokrasi? Tidak ya, Dek? Dari kalian kecil pun, dari kalian masih SD pun sudah bisa kalian berdemokrasi, bermusyawarah dan bermufakat. Contoh kecilnya adalah pemilihan ketua kelas. Contoh Ibu pilih gini.
Siapa yang mau jadi ketua kelas? Kandidatnya ada 2, Patir dan Samuel. Nah, sedangkan di pihak yang 5, di pihak yang 7 lagi, Bu, aku nggak mau milih Patir. Ya kan? Baru yang 8 lagi, Bu, aku maunya si Samuel lah. Itu merupakan demokrasi tidak? Kalian menyuarakan hati kalian. Kalian bilang, Bu, aku maunya si Samuel yang jadi ketua kelas. Tapi aku maunya Patir, Bu. Oke, kita melakukan musyawarah dan mufakat dengan cara voting suara. Siapa yang paling banyak, dia yang akan menjadi ketua kelas. Pernah melakukan itu kan, Nak? Pernah. Itulah contoh kecilnya. Kalian dari kecil pun sudah berdemokrasi. Bukan berarti kalian waktu sudah besar baru pemilihan, tidak. Contoh kecilnya itu pemilihan ketua kelas, pemilihan bendahara kelas, pemilihan sekretaris. Bu, aku maunya sekretarisku yang ini. Dia cantik, Bu, dia baik, boleh. Semua orang berhak bersuara. Semua orang berhak berpendapat. Tidak ada pendapat yang salah, tidak ada bersuara yang salah. Tapi itu tergantung bagaimana kesepakatan bersama. Kita tidak salah untuk menyuarakan suara kita, kan? Kalian berhak. Oke, yang selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan baik dalam hal pendidikan, bernegara, bertanggung jawab, jujur, dan menjunjung tinggi hukum. Keadilan. Seperti yang Ibu bilang tadi. Kalian punya hak untuk bersuara, mendemokrasikan apa yang ada di dalam diri kalian. Saya ingin si A menjadi ketua kelas. Saya tidak suka dengan dia, saya ingin si B. Kalian berhak bersuara. Untuk keadilan, untuk kesejahteraan kelas kalian ini. Ya kan? Bu, aku menurutku dia kurang pas loh, Bu, menjadi ketua kelas. Karena apa, Nak? Dia kurang rajin, Bu, sekolah. Boleh. Kenapa? Kan, Bu, kalau misalkan ketua kelas itu harus rajin, harus aktif. Biar apapun informasi yang ada di kelas, yang disampaikan guru, bisa kami terima dengan baik, Bu. Satu contoh demokrasi yang baik tidak? Itu kalian mendapat keadilan tidak? Mendapatlah, karena kalian bisa menerima informasi yang baik dari ketua kelas yang bertanggung jawab. Oke. Nah, moral Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam norma dan etika perilaku. Seperti yang Ibu bilang tadi. Ya kan? Norma itu adalah pedoman, landasan, seperti layaknya dasar ideologi Pancasila. Contoh dari nilai ketuhanan yang mendorong perilaku jujur, sabar, dan menghargai agama orang lain. Sedangkan nilai kemanusiaan mendorong perilaku peduli dan adil dan tidak diskriminasi. Oke, dari penjelasan yang Ibu bahas tadi, di sini kita akan membentuk kelompok. Oke? Karena kita sudah memiliki susunan bangku yang cukup bagus, jadi Ibu di sini mau membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana 3 kelompok tersebut terdiri dari 5 anggota siswa. Kalian pilih ketua kalian siapa sekretarisnya. Nanti setelah Ibu bagi ini dikerjakan dengan kerjasama, seperti yang diterapkan seperti tadi kan, Dek. Kita harus bekerja sama untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga lingkungan yang sehat. Oke, paham? Paham kan semua yang Ibu jabarkan tadi, Nak? Bagus. Kalau sudah paham, berarti kalian bisa mengisi refleksi yang Ibu berikan ini. Dan Ibu harap semua bisa mengerjakan dengan baik sesuai dengan pemahamannya. Di sini ada juga Ibu berikan beberapa soal yang berisikan tentang pemahaman kalian. Jadi pemahaman si A dan si B kalian tuangkan di dalam ini. Kalian tuangkan di dalam buku ini, di kertas ini, tetapi harus dengan kesepakatan bersama. Jangan pula nanti akulah maunya jawaban pula di sini, jawaban tidak. Di sini maunya Ibu kalian harus bisa bekerja sama, berdemokrasi, oke? Nah, kerjakan baik-baik, pelan-pelan dicermati. Siapa ketuanya, sekretarisnya yang mengerjakan, oke? Kerjakan baik-baik.
mungkin. Kerjakan baik-baik. Waktunya Ibu kasih 2 menit lagi ya. Ya. Coba Ibu mau ketuanya ngumpul. Siapa dari ketuanya kalian pilih? Kumpulkanlah hasil dari kerja kelompok. Ibu mau lihat apakah benar-benar kelompok kalian sudah memahami. Silakan duduk. Bentar Ibu periksa dulu ya nak ya. Tunggu ya. Dari ketiga kelompok kalian sudah cukup bagus dan cukup paham dengan materi yang Ibu ajarkan. Tapi dalam penulisan kata, maksudnya penyusunan kata dalam penyampaian pendapat dan bermusyawarah, masih ada beberapa yang kurang ya nak. Dalam penyampaian pendapat harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi di sini penyusunannya kalian ada yang bagus, tapi semua sudah hebat ya. Kan Ibu bilang tidak ada yang salah. Hanya saja semua perlu belajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita tentang konsep nilai moral, norma Pancasila adalah keduanya sangat berperan penting untuk membentuk perilaku dan tatanan masyarakat yang baik, adil dan harmonis. Nilai moral Pancasila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan norma Pancasila adalah aturan yang mengatur interaksi sosial dan perilaku masyarakat. Seperti yang Ibu bilang tadi, kerukunan dalam bertetangga merupakan moral dalam bermasyarakat. Karena kita bisa menjaga satu sama lain, bisa menghargai satu sama lain. Maka dari itu Ibu mau anak-anak Ibu semua menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal yang sederhana. Jika ada temannya yang kesulitan, bantu, ya kan? Jika ada teman yang beribadah, tenang, jangan membuat ribut. Begitupun sebaliknya. Jika ada temannya yang sakit, kita harus menjenguk, bukan harus kita membawa buah, tidak kan? Bagaimana kabarmu Sela? Apakah sudah sehat? Datang ke rumahnya. Bagaimana kabarmu Afan? Apakah sudah sehat? Besok sekolah kah? Itu merupakan perwujudan, merupakan bukti bahwa kita melakukan norma kesusilaan. Menjenguk teman yang sakit itu merupakan norma kesusilaan, ya kan nak? Oke.
Demikianlah pembelajaran kita yang bisa Ibu paparkan hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menjadi anak didik yang baik, pintar, dan bisa melakukan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu, sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa, Nak? Saya, Bu. Oh, mau apa lagi silakan. Ayo. Ambil posisi berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih apa. Nah, tadi yang Ibu kasih tugas itu dikerjakan di rumah dan minggu depan akan Ibu periksa. Kerjakan baik-baik, pahami soalnya. Boleh dibantu orang tuanya, namun harus kita mengerjakan sendiri ya, Nak ya. Paham? Jangan dilupakan tugasnya. Nah, untuk itu demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.